Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jakarta, siang yang panas. Di tengah hiruk pikuk jalan, seorang pemuda bernama Roni, 25 tahun, berdiri dengan rompi lusuh dan peluit plastik tergantung di leher. Ia bukan siapa-siapa, hanya tukang parkir di minimarket kecil, tapi wajahnya selalu ceria. Kadang hidup nggak kasih banyak pilihan, tapi selama masih bisa senyum, kenapa harus ngeluh? Pikir Roni sambil mengatur motor-motor yang masuk. Ia dikenal ramah, anak-anak kecil menyapanya. Ibu-ibu langganan belanja pun suka bercanda dengannya. Tapi tak banyak tahu, di balik senyumnya ada banyak mimpi yang ia kubur diam-diam. Di rumah petaknya, Roni tinggal bersama ayahnya, Pak Warto, yang keras, ibunya Bu Asih yang lembut, dan kakaknya Rina yang sinis. Pandemi COVID-19 datang seperti badai. Tiba-tiba, jalanan Jakarta yang biasanya penuh sesak jadi sunyi. Minimarket tempat Roni biasa jaga parkir menutup sementara. Satu persatu tempat usaha kecil ikut menghilang, termasuk warung di seberang yang biasa memberinya kopi gratis. Roni yang tak punya gaji tetap, tak dapat bantuan apapun. Tak ada THR, tak ada pesangon. Hanya keheningan dan kecemasan. "Ron, kamu udah nggak usah balik dulu ya. Kita juga susah bayarnya. Maaf ya." Begitu kata bos minimarket lewat pesan singkat. Di rumah, suasana tak lebih baik. Ayahnya makin sering marah tanpa sebab. "Kamu ini laki-laki, masa diam aja di rumah? Cari kerja, apa kek? Udah lulus SMA juga nggak? Sekarang mau jadi pengangguran?" Rina, kakaknya, hanya geleng-geleng kepala. Kalau cuma jadi tukang parkir aja udah susah, apalagi sekarang. Dunia makin maju, Ron. Kamu nggak bisa terus di bawah. Bu Asih mencoba menenangkan. "Sabar ya, Ron. Ibu percaya kamu pasti bisa cari jalan." Tapi bahkan suaranya pun terdengar lelah. Roni coba jadi ojek online. Tapi karena banyak yang takut keluar rumah, orderan sepi. Ia pulang dengan bensin habis dan kantong kosong. Ia sempat menawarkan bantu-bantu tetangga, angkut barang, jadi kurir, bersihin selokan. Tapi bayaran kecil, kadang malah cuma ucapan terima kasih. Hidup makin sempit. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap hidup di dalam dirinya, rasa penasaran. Suatu sore, saat duduk bengong di taman, ia melihat dua anak muda tertawa sambil syuting pakai tripod kecil dan HP. Mereka akting lucu-lucuan, lalu pergi. Penasaran, Roni mendekat ke bangku yang tadi mereka pakai. Di situ tertinggal kertas skrip kecil. Ia baca sejenak. Episode 2, kalau ojek online jadi dukun. Roni tertawa kecil. Aneh, tapi lucu juga. Saat malam datang, ia pinjam HP ibunya. Ia cari di YouTube cara buat video pakai HP. Jadi YouTuber dari nol. Cara edit video gratis. Ia tak mengerti semua istilah. Frame rate, bitrate, thumbnail, tapi ia belajar. Pelan-pelan, malam itu ia merekam video pertamanya. Dengan suara pelan dan pencahayaan seadanya, ia berkata ke kamera, "Halo, nama saya Roni. Dulu saya tukang parkir, sekarang saya nganggur. Tapi saya pengen cerita soal hidup saya. Siapa tahu ada yang mau dengerin." Video itu ia beri judul Tukang Parkir Ngomong Sendiri, vlog pertama. Ia unggah pukul 1.23 dini hari. Setelah upload selesai, ia refresh berulang kali. Tontonan 0,5 menit kemudian, 1. Setengah jam kemudian, 2. Ia tersenyum. "Berarti aku udah nonton 2 kali. Keesokan harinya ia tunjukkan videonya ke teman-teman di warung kopi. Beben tertawa keras. "Ya elah Ron, ini mah kayak curhat gagal. Bikin malu YouTube aja." Iwan nyindir, "Subscriber 3, itu juga pasti ibumu, kamu, sama siapa tuh?
kucing tetangga. Rina mendengus saat melihat Roni ngedit pakai HP. Bisa beli kuota tapi nggak bisa cari kerja? Jangan mimpi jadi artis, Ron. Ayahnya lebih ekstrim. Ia marah melihat Roni terus main HP malam-malam. HP itu bukan buat ngelamun. Udah gede masih main-main. Malam-malam Roni habiskan di pojok dapur. Edit video pakai aplikasi gratisan. HP-nya panas, baterainya bocor, memorinya hampir penuh. Satu malam ia hapus semua draft videonya. Buat apa sih? Nggak ada yang nonton juga. Ia duduk diam. Hening, hanya suara kipas tua yang berderit. Tapi kemudian, notifikasi muncul. Kak, makasih ya. Aku jadi semangat lagi setelah nonton videomu. Aku juga baru di PHK. Semangat terus. Matanya membulat, jantungnya berdegup. Ada yang nonton, ada yang dengerin. Malam itu Roni tak tidur. Ia ambil kertas dan menulis. Cerita orang kecil. Episode 1. Tukang bakso tetap keliling meski tak ada pembeli. Episode 2. Penjual sayur yang tetap bangun jam 3 pagi. Episode 3. Saya dan tempat parkir yang kosong. Ia mulai lagi. Tapi kali ini dengan keyakinan baru. Yang nonton boleh satu, asal dia dapat harapan. Dan dari sanalah, perlahan Roni bukan lagi sekadar tukang parkir yang kehilangan pekerjaan, tapi tukang cerita yang mulai didengarkan dunia. Roni mengunggah video keempatnya. Cerita tukang parkir yang hilang tempat berdiri. Isinya bukan tentang keluhan, tapi kisah menyentuh. Bagaimana rasanya berdiri berjam-jam mengatur kendaraan yang bukan miliknya. Tentang pelanggan yang senyum, yang marah, yang pura-pura tidak lihat. Tentang hari pertama dia tak dipanggil kerja lagi. Video itu sederhana. Ia berbicara sambil duduk di atas motor tua. Background suara ayam dan motor lewat. Tapi jujur, polos dan menyentuh. Keesokan harinya, notifikasi di HP-nya terus berdenting. Saya juga kehilangan pekerjaan. Terima kasih, Kak. Gua kira ini video lucu, tapi malah bikin nangis. Kok bisa relate banget ya? Ini konten dari hati. Dalam 3 hari, video itu tembus 50.000 views. Akun-akun komunitas lokal mulai membagikan. Seorang influencer bahkan menyebutnya, ini baru konten nyata, bukan settingan. Beben, teman warungnya yang dulu mengejek, kini mendekat dengan nada berbeda. Ron, kalau mau collab video, gue bisa jadi figuran loh. Jadi orang usil kek yang bikin masalah. Iwan bahkan mulai bantu syuting pakai HP-nya yang lebih bagus. Gue bantu rekam, lo yang ngomong. Lumayan kan? Roni tak pernah menyombong. Ia tersenyum, mengajak semua ikut belajar. Ia mulai edit video di malam hari. Pakai lampu belajar kecil. Ibu sesekali membawakan teh. Sini Ron, mata jangan diforsir ya. Ibu bangga nak. Kakaknya Rina, yang dulu sinis, akhirnya minta tolong. Ron, bisa bantuin teman aku promosi jualan makanan? Biar laku gitu. Roni tertawa kecil, lalu berkata, bisa dong, gratis buat kamu. Ayahnya masih diam. Tapi suatu hari, Roni melihat ayahnya menatap TV. Membuka YouTube dari Smart TV bekas hibah kantor Rina. Di layar, thumbnail video Roni. Judul, Kisah Tukang Sayur. Ibu Sri tak pernah libur. Ayahnya tak berkata apa-apa. Tapi setelah malam itu, ia mulai menaruh minuman dingin di dekat Roni saat sedang edit. Isyarat sunyi tapi dalam. Roni mulai konsisten upload seminggu 2 kali. Ia membuat konten. Cerita tukang kue keliling yang tetap membagikan dagangan sisa ke anak-anak jalanan. Vlog masak bareng tukang nasi uduk. Eksperimen sosial. Berapa orang mau dengerin cerita orang kecil? Subscribernya melonjak. Dari 1.000 ke 10.000, lalu 50.000. Komentar datang dari luar negeri. Saya tidak mengerti bahasa, tapi saya merasakan hati. This is what the world needs. Real life heroes. Sebuah agensi konten menghubunginya, mengundang ke podcast kreator muda. Roni gugup. Ia belum pernah bicara di depan kamera profesional, apalagi live. Ia datang dengan baju pinjaman dari kakaknya. Duduk di studio besar, mikrofon mahal, kru dengan headset.
Pembawa acara bertanya, "Roni, kamu sadar nggak? Kamu sekarang ikon baru konten sosial di Indonesia?" Roni menunduk sejenak. "Saya cuma tukang parkir yang pengen cerita. Tapi kalau cerita saya bisa bantu orang lain bertahan, ya saya mau terusin." Acara itu ditonton ratusan ribu orang. Namanya mulai dibahas di komunitas YouTuber. Beberapa menawarkan kerja sama. Tapi Roni tetap setia pada akarnya. Suatu malam setelah Roni selesai mengedit, ayahnya duduk di sampingnya. "Hening," lalu berkata, "Dulu Bapak pikir kamu cuma buang-buang waktu. Tapi sekarang Bapak lihat kamu kerja keras. Dan kamu nggak cuma mikirin diri kamu." Terdiam sebentar. "Kalau butuh tripod, Bapak bisa bikin dari kayu bekas di bengkel teman. Biar stabil pas rekam." Roni tak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk, menahan air mata. Suatu hari, Roni menerima email. "Selamat, Anda masuk nominasi Kreator Inspiratif Indonesia tahun ini." Ia membacanya berkali-kali. Ia memandang keluar jendela, ke jalan kecil tempat dulu ia jaga parkir. "Mungkin aku bukan lagi tukang parkir, tapi jalan ini tetap jalan pulangku." Setelah masuk nominasi Kreator Inspiratif Indonesia, perhatian publik pada Roni meningkat drastis. Ia tidak hanya dikenal sebagai mantan tukang parkir yang jadi YouTuber, tapi juga sebagai pencerita rakyat biasa yang memperlihatkan keindahan dan kesedihan dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi Roni, pencapaian itu bukan garis akhir. "Gue nggak mau terkenal doang. Gue pengen yang dulu diremehin, sekarang bisa merasa berharga." Dengan pendapatan pertamanya dari YouTube, bukan besar tapi cukup, Roni membeli kamera bekas dan tripod. Tapi bukan untuk dirinya sendiri. Ia kumpulkan teman-temannya, Beben, Iwan, dan beberapa pemuda gang yang dulu nongkrong tanpa arah. "Gue bikin tim kecil, namanya Parkir Visual. Kita bikin dokumenter tentang kampung kita, orang-orang kita, dan harapan mereka. Mengubah lingkungan." Dari gang sempit ke studio mini Roni, mengubah ruangan kosong di rumahnya, yang dulunya tempat menyimpan barang rongsok, menjadi studio mini. Ia beri nama, Studio Jalan Pulang. Di dinding ada catatan besar, "Semua orang punya cerita, kita tinggal mau dengar atau tidak." Studio itu bukan sekadar tempat ngedit. Di sana, anak-anak belajar pegang kamera, ibu-ibu belajar edit video jualan mereka. Pemuda kampung belajar menulis naskah. Rina, sang kakak, ikut mengajarkan desain thumbnail. Bahkan ayahnya sesekali bantu memperbaiki alat syuting. Suatu hari, saat channel YouTube-nya menembus 500.000 subscriber, Roni kembali ke tempat ia dulu jaga parkir. Ia berdiri di sana, membawa peluit lamanya. Seorang bocah menghampiri. "Om, beneran dulunya tukang parkir di sini?" Roni tersenyum. "Iya, tempat ini ngajarin Om banyak hal, termasuk soal sabar, sama soal senyum." Ia lalu merekam video khusus, kembali ke titik awal. "Terima kasih jalan ini." Video itu menjadi video terpopuler sepanjang karirnya. Roni kini sering diundang berbicara di sekolah-sekolah, komunitas, bahkan kampus. Tapi ia selalu menolak gelar motivator. "Gua bukan motivator. Gue cuma perekam hidup orang-orang hebat yang selama ini gak pernah disorot kamera." Satu hal yang tidak berubah, ia masih edit videonya sendiri. Masih pakai HP, walau sekarang punya laptop. Masih duduk di meja kecil di studio mininya, ditemani teh buatan ibunya. Pada sebuah malam penghargaan kreator digital, Roni mengenakan kemeja sederhana dan jaket jeans lamanya. Saat namanya dipanggil sebagai pemenang Kreator Inspiratif tahun ini, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Roni naik ke panggung, suaranya bergetar. "Dulu saya mikir, orang kecil kayak saya cuma bisa ngatur kendaraan. Tapi ternyata, kita juga bisa ngatur arah hidup sendiri. Buat yang sekarang lagi susah, jangan tunggu jadi sempurna buat mulai. Mulai aja dulu. Nggak apa-apa dari nol. Saya juga dari parkiran." Malam itu, setelah acara usai, Roni kembali ke rumah. Ia duduk di depan studio kecilnya, memandangi jalan geng yang sepi. Ibu duduk di sebelahnya,
menggenggam tangannya. Ayah datang membawa teh. Rina duduk di depan laptop sambil senyum-senyum sendiri membaca komentar-komentar pujian untuk adiknya. Dan Roni, ia hanya menatap ke atas. Langit Jakarta masih sama seperti dulu, tapi hatinya kini penuh. Bukan karena sukses, tapi karena ia tahu ia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya, tapi juga hidup banyak orang. Hidup adalah jalan panjang, tapi setiap langkah kecil yang kita rekam bisa jadi cahaya buat orang lain. Beberapa tahun kemudian, Jakarta tetap sibuk, jalan tetap bising. Tapi di sebuah geng kecil di pinggir kota, suasana berbeda. Studio Jalan Pulang kini bukan hanya ruangan di rumah Roni. Ia dan timnya menyewa satu ruko kecil. Dindingnya penuh foto, bukan artis atau selebriti, tapi wajah-wajah yang pernah ia ceritakan. Ibu tukang sayur, anak penjual gorengan yang sekarang kuliah, tukang tambal ban yang tetap kerja meski cacat kaki. Di tengah ruangan itu ada satu kursi kosong. Kursi tempat Roni selalu duduk saat syuting intro konten. Roni tak lagi sendiri. Parkir visual kini berisi 10 orang. Sebagian besar anak-anak muda dari lingkungan sekitar. Beberapa mantan pengangguran, beberapa anak drop out, semua diberi kesempatan belajar dan berkembang. Di sini kita nggak butuh ijazah. Yang penting niat, hati, dan konsistensi. Beben kini jadi kameraman tetap. Iwan ngurus produksi dan naskah. Rina pegang keuangan dan kerjasama. Ayah dan ibu kini jadi ikon di beberapa video pendek. Cerita Rumah Penuh Kesabaran. Cerita Roni Diangkat. Jadi buku dan film, salah satu penerbit menulis buku biografi berjudul Dari Parkiran ke Perhatian, Kisah Roni. Buku itu laris dan dijadikan film dokumenter oleh rumah produksi independen. Namun ketika ditanya soal ketenaran, Roni hanya tertawa. Kalau dulu gue dengar suara motor masuk itu pertanda kerja dimulai. Sekarang, suara yang gue tunggu adalah, "Bang, ada cerita baru." Matahari sore menyinari gang sempit tempat Roni tumbuh. Anak-anak kecil berlarian. Seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 9 tahun mendekati Roni yang sedang duduk di bangku kayu depan studio. "Om, bener om dulu tukang parkir?" "Iya." "Terus sekarang om jadi terkenal?" Om cuma jadi pendengar yang sabar." Anak itu berpikir sejenak, lalu bertanya polos, "Kalau aku cerita tentang ibu aku yang kerja cuci piring tiap hari, itu bisa jadi video juga nggak?" Roni menatap mata si anak, tersenyum hangat. "Tentu bisa, dan om akan bantu kamu syuting." Ia bangkit, menggandeng tangan anak itu. Dulu Roni hanyalah tukang parkir yang mencoba bertahan hidup di tengah kerasnya Jakarta. Pandemi merenggut pekerjaannya, meredam harapan, dan membuatnya nyaris menyerah. Tapi dari titik terendah itulah ia menemukan suaranya melalui kamera ponsel dan cerita-cerita kecil dari jalanan. Dengan konsistensi dan hati yang tulus, Roni tidak hanya bangkit, tapi juga mengangkat orang-orang di sekitarnya. Dari gang sempit, lahirlah studio Jalan Pulang. Dari peluit parkir, kini ia meniupkan semangat lewat video. Cerita Roni bukan tentang viral, bukan tentang subscriber, tapi tentang harapan yang bisa tumbuh dari keterbatasan. Dan bukti bahwa siapapun bisa memulai perubahan sekecil apapun langkahnya. Kalau kamu terinspirasi dari cerita ini, jangan lupa untuk like video ini. Kalau kamu merasa ada harapan di setiap kesulitan, share ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka butuh semangat hari ini. Subscribe ke channel ini supaya kita bisa terus berbagi cerita dari orang-orang hebat yang mungkin belum pernah kamu dengar. Karena semua orang punya cerita, tinggal kita mau dengar atau tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.